Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran akan firman-Mu. Mari buka hati kami dan buka pikiran kami, dan Roh Kudus Engkau jamah setiap kami Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, agar semua yang mendengarnya akan diberkati, bahkan dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, apabila kita bercakap tentang masa atau kita bercakap tentang waktu, ada ramai orang yang tidak suka kalau membuat temu janji dan orang yang kita tunggu itu tidak datang tepat pada waktunya. Pastinya kita merasa sakit hati atau pastinya kita merasa tidak begitu selesa apabila yang kita tunggu, kita nantikan itu tidak datang dengan waktu yang tepat. Nah, pada hari ini saudara, saya ingin supaya kita belajar tentang waktu, tentang masa, on time. Ada satu firman Tuhan yang saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Tuhan bekerja menurut waktunya. Manusia juga bekerja menurut waktu yang telah ditentukan. Bahkan manusia seringkali membuat jadwal, merancang sesuatu. Waktu ini saya lakukan ini, waktu ini saya lakukan ini, jam ini saya lakukan ini. Bahkan ada orang yang membuat perancangan jangka pendek, ada yang membuat perancangan jangka panjang. Sekian dalam tahun begini saya akan buat ini, dalam tahun ini saya akan lakukan ini. Itu semua jadwal manusia yang mereka rancang. Nah, dengar sini baik-baik saudara. Demikian juga Tuhan bekerja menurut waktu dan jadwal yang telah ditentukannya dan telah direncanakannya. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan itu yang gagal. Makanya saudara, kita harus memahami cara Tuhan bekerja. Kita harus mengerti cara Tuhan bertindak seturut dengan waktu dan cara masa Tuhan, bukan masa manusia. Makanya seringkali, saudara yang saya kasihi, sesuatu yang dianggap sudah lewat bagi manusia, agak terlambat bagi manusia, tapi bagi Tuhan itulah masa yang on time, tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlewat untuk bertindak. Sekali lagi saya katakan saudara, Tuhan tidak pernah terlewat untuk bertindak. Dia bertindak sesuai dengan masa dan waktunya. Kadang-kadang masa yang Tuhan telah tentukan, masa Tuhan bertindak itu tidak sama dengan masa manusia. Kadang-kadang sesuatu yang saya mau katakan sekali lagi, yang terlewat bagi kita, tapi bagi Tuhan itulah waktu on time bagi Tuhan untuk bertindak. Saya paham, saya mengerti, di tengah-tengah pandemik ini ada ramai orang yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan dan campur tangan. Tapi dengar sini baik-baik saudara. Waktu Tuhan menurut pengkhotbah, Ia membuat segala sesuatu itu indah. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Manusia tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Makanya kita harus saudara, kita harus supaya apa yang kita rancangkan itu sejalan dengan
waktu Tuhan dan cara Tuhan. Hari ini kita akan belajar melihat dua case di mana Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan apakah tindakan orang yang ada di sekitarnya, apakah respon orang yang ada di sekitarnya apabila Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Case yang pertama, saudara, itu terjadi dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga 11 di perkawinan di Kana. Kita tahu semua petikan ini, ayat ini dan cerita ini, saya tidak akan membacanya hingga habis. Tapi saudara, saya ingin berikan sedikit gambaran bahwa pada waktu ini Yesus, ibu Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah perkawinan di Kana. Dan singkat cerita, semasa perkawinan itu mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Saya baca ayat ketiga, keempat, dan kelima. Firman Tuhan berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara, menurut cerita ini, apa yang terjadi itu kehabisan anggur dalam sebuah majelis. Pastinya ada kekhawatiran, pastinya ada banyak ketakutan yang terjadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan ibu Yesus datang kepadanya, kepada Yesus. Dan dia berkata mereka kehabisan anggur. Alkitab tidak menyatakan, saudara, mengapa ibu Yesus bertemu dengan Yesus. Tidak dinyatakan bahwa apa permintaan sebenar ibu Yesus kepadanya. Tetapi yang pasti melalui kata-kata Maria ini, dia berkata mereka kehabisan anggur. Maria sedang meminta satu tindakan, memohon satu tindakan yang harus dilakukan oleh Yesus. Bagaimana menyelesaikan persoalan dan masalah di tengah-tengah orang ramai yang masih datang di majelis itu. Saudara yang saya kasih, dengar baik-baik jawaban Yesus. Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saatku, masa yang dikatakan oleh Yesus ini merupakan kairos. Masa yang tepat. Masa yang satu waktu di mana waktu itu tidak akan dapat berulang lagi. Dan waktu itu adalah waktu yang tepat. Menurut Yesus, dia akan bertindak. Dan menurut Yesus itu seringkali disalahfahami. Menurut Yesus itu, masa Yesus itu seringkali orang pikir itu satu keterlewatan. Tapi dengar baik-baik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. On time. Dan tindakan Tuhan itu membuatkan orang di sekitarnya itu akan merasa takjub dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon Maria ketika dia mendengar jawaban Yesus? Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Maria nampak tenang dan dia tidak memberontak. Ternyata dia sudah cukup bersedia. Jawaban Yesus itu dia terima dengan tenang dan tidak melawan. Bahkan dia tidak menyalahkan sesiapa, tidak menyalahkan Yesus sendiri. Bahkan pada waktu dia mendapat jawaban yang sebenarnya bukan diharapkan pada waktu itu, dia memberikan arahan kepada pelayan-pelayan. Dia berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Maria bersedia menunggu waktu yang tepat. Dia tidak memberontak dan tidak menyalahkan sesiapa. Saudara, atas keyakinan itu bahwa waktu Tuhan untuk bertindak itu pasti on time, makanya Maria sentiasa bersedia. Inilah yang harus kita pelajari bersama. Saudara, saya percaya kita telah berdoa untuk pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Kita berdoa supaya penyakit ini kalau boleh ditarik
diangkat dari muka bumi ini, dari lahat datu ini. Ternyata bukannya semakin berkurang, malah semakin meningkat. Saya mau belajar dan saya mau mengajak semua jemaat Tuhan belajar bersama-sama. Nantikan waktu Tuhan yang tepat. Pastinya Tuhan izinkan segala sesuatu ini terjadi untuk satu waktu yang tepat di mana Tuhan akan bertindak. Itu yang pertama. Case yang kedua, saudara, itu terjadi dalam Yohanes pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-44. Dalam cerita ini, saudara, Lazarus mati. Dan Lazarus mempunyai dua orang kakak yang lain yang bernama Marta dan Maria. Lazarus bahkan keluar kakaknya Marta dan Maria ini sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu saudara, Lazarus sedang sakit dan Yesus berada di tempat yang lain. Berita tentang Lazarus yang sakit itu disampaikan kepada Yesus. Namun apa yang terjadi? Saya baca dalam ayat yang kelima, keenam, yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, di dalam petikan ini kita melihat Yesus mengasihi keluarga ini, Lazarus bahkan kakaknya, dia mengasihi. Tapi pada waktu dia mendengar Lazarus itu telah sakit, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Yesus sengaja menunda-nunda waktunya. Karena Tuhan ingin bertindak pada waktu yang tepat, dia sengaja menunda perjalanannya untuk bertemu dengan keluarga Lazarus dan kakak-kakaknya, saudara yang saya kasihi. Inilah yang dikatakan, saya mau katakan, Yesus menentukan waktunya. Yesus menentukan waktu yang tepat. Saudara, mungkin saudara merasa kesakitan. Saudara dan saya mungkin berada di tengah-tengah apa yang dikatakan satu kesakitan seperti yang dialami oleh Lazarus. Baik itu kesakitan secara dalaman atau secara luaran sekalipun, atau mungkin kita mengalami tekanan-tekanan akibat pandemik ini atau akibat masalah pergumulan di sekeliling kita, saudara. Tapi dengar sini baik-baik, mungkin Tuhan Yesus sedang sengaja menunggu waktu yang tepat untuk dia bertindak, saudara. Ketakutan akan kematian itu sedang dihadapi oleh Lazarus. Tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Nah saudara, apa yang terjadi selepas itu? Setelah Yesus pergi ke tempat Lazarus, ternyata dia sudah mati dan telah dikuburkan. Mari kita lihat apa respon dan tindakan Marta ketika bertemu dengan Yesus. Ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tindakan Marta itu jauh berbeda dengan tindakan Maria di dalam perkawinan di Kana ibu Yesus. Marta mempersalahkan Yesus. Dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan. Tetapi pada waktu Tuhan menantikan kairos, masa yang tepat untuk bertindak, apabila tiba, Marta mempersalahkan Yesus. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Saudara, bukankah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Mempersalahkan satu dengan yang lain. Tidak kurang juga orang yang mempersalahkan Tuhan. Tapi dengar sini baik-baik, saudara. Mungkin Tuhan memang sengaja, saya katakan sekali lagi, sengaja menunda waktunya. Tuhan bertindak secara on time. Saudara, apa yang saudara sedang nantikan saat ini? Apa yang saudara sedang tunggu saat ini, saudara? Apakah saudara sedang menunggu penyembuhan? Apakah saudara sedang menunggu kelepasan?
Tunggu waktu Tuhan. Apabila doa kita itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Di musim pandemik ini, saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Setiap malam kepada Tuhan saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya jangan ada seorang pun di antara jemaat yang saya layani itu didapati positif COVID-19. Ini doa saya kepada Tuhan. Ternyata, saudara, kita semua tahu bahwa ada beberapa orang di antara jemaat kita yang positif COVID-19. Dan saya berdoa kepada Tuhan, apakah saya harus mempersalahkan Tuhan? Apakah saya harus menunjuk jari kepada Tuhan? Tuhan, kau tidak mendengar doa-doa saya? Tidak, saudara. Saya masih boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan boleh menunda waktu terhadap Lazarus, Tuhan juga boleh menunda waktu untuk apa saja yang permohonan-permohonan kita. Dan tindakan Tuhan pasti tepat waktu. Saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan, mari saudara, waktu Tuhan itu bertindak on time, tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar seperti Maria. Tetap bertenang dalam apa juga pergumulan. Tetap bertenang dalam apa juga keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan salahkan sesiapa, apalagi mau menyalahkan Tuhan. Dan sentiasa bersedia untuk segala sesuatu. Mungkin tindakan Tuhan dan jawaban Tuhan itu tidak sama seperti apa yang kita doakan, yang kita minta. Tapi dengar sini baik-baik. Itulah masa yang terbaik, yang tepat. Tuhan bekerja, bertindak sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan sendiri. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari buka hati kita. Terima firman Tuhan ini dan nantikan jawaban yang tepat untuk segala doa-doa kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong, bahkan mendorong kami semua. Kami mohon Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini benar-benar tertanam, berakar, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sering kali mempersalahkan Tuhan, memaksa Tuhan, bahkan kami merasa kecewa dengan tindakan Tuhan yang lambat. Namun kami bersyukur karena Tuhan menegur kami pada hari ini. Tolong Tuhan, biar firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kami, bahkan kami terimanya dengan ucapan syukur. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, jamah mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati.